Perkenalkan, nama saya Gusti Agus Sumbaldi Putra dari Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris dan kelompok KKN 79. Selamat datang di video kami, selamat menyaksikan. Adapun materi yang akan kami bahas adalah sebagai berikut. Sekali lagi saya ucapkan selamat menyaksikan. Selamat datang di materi kedua, yaitu gaya hidup baru dalam pandemi. Memang, pandemi ini menyebabkan sebuah tatanan hidup normal yang baru guna berdamai dan hidup berdampingan dengan penyebaran virus ini. Adapun poin-poin untuk materi kali ini ada 4. Yang pertama, protokol berpergian. Yang kedua adalah masker. Yang ketiga, protokol setelah bepergian. Dan yang keempat adalah anti-hoax. Selamat menyimak dalam materi ini. Baik, untuk poin yang pertama adalah protokol bepergian. Meskipun dalam situasi pandemi yang masih menyebar hingga sekarang, kita masih perlu untuk bepergian untuk berbagai macam aktivitas. Nah, dengan virus yang masih menyebar ini, tentu saja kita tidak bisa bepergian dengan cara biasa. Ada protokol-protokol yang harus diikuti untuk bepergian dalam tatanan hidup baru ini, yaitu yang pertama, pastikan diri dalam kondisi yang sehat. Jika mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, atau nyeri tenggorokan, atau bahkan sesak nafas, tetaplah di rumah. Ini sangat penting karena jikalau kita sakit, kita bisa saja menyebarkan penyakit dan bisa juga kita akan terjangkit oleh penyakit karena sakit itu sendiri menyebabkan penurunan pada imunitas. Yang kedua, masyarakat disarankan menggunakan kendaraan umum yang berpenumpang terbatas apabila benar-benar memerlukan transportasi umum. Untuk hal ini berkaitan dengan menjaga jarak sejauh 1 meter lebih dari orang lain. Yang ketiga, masyarakat wajib menggunakan masker saat melakukan perjalanan dan selama berjalan di moda transportasi. Ini sangat penting guna menghindari partikel kecil yang masuk melalui saluran pernafasan. Yang keempat, menjaga kebersihan tangan dengan sering cuci tangan atau minimal menggunakan hand sanitizer. Untuk hal ini, sebaiknya masyarakat membawa sebuah hand sanitizer kecil untuk saku guna solusi darurat apabila tidak menemukan wastafel untuk cuci tangan. Yang kelima, masyarakat diminta menghindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut, terutama jikalau tangan kita belum steril atau masih kotor. Apabila masyarakat tidak steril, sangat berbahaya apabila menyentuh bagian tersebut karena bisa saja tangannya tidak steril itu terjangkit partikel-partikel berbahaya yang sangat kecil. Keenam, masyarakat diminta tetap memperhatikan jaga jarak aman minimal 1 meter dengan orang lain. Gunanya menjaga jarak adalah untuk memperkecil resiko untuk terkena partikel yang berasal dari orang lain. Yang ketujuh, jika kondisi kendaraan umum padat dan penerapan jaga jarak sulit diterapkan, penggunaan pelindung wajah atau face shield bersama masker sangat direkomendasikan sebagai perlindungan tambahan. Dan yang terakhir, sebaiknya gunakan pakaian lengan panjang guna menghindari tubuh dari partikel kecil yang bisa saja menempel di kulit. Untuk poin yang kedua adalah masker. Dalam situasi pandemi seperti ini, sudah menjadi kewajiban untuk tetap menggunakan masker. Adapun jenis masker yang beredar ada 2 jenis secara besar, yaitu masker bedah dan masker kain yang umumnya digunakan oleh masyarakat. Sedangkan masker bedah ini umumnya digunakan oleh nakes atau tenaga kesehatan. Memang, masker kain kurang efektif untuk digunakan dibandingkan masker bedah. Namun jenis masker ini masih dianjurkan untuk digunakan masyarakat guna mencegah penyebaran virus, utamanya oleh orang yang sudah terjangkit namun tidak menunjukkan gejalanya atau mungkin bisa disebut dengan istilah OTG, orang tanpa gejala. Adapun untuk membuat penggunaan masker ini lebih efektif bisa melalui langkah berikut. Yang pertama, memilih masker yang sesuai dengan wajah dan bisa menutup hidung, mulut, dan dagu secara presisi. Jadi dalam pemilihan masker ini kita harus memilih masker yang memang bentuknya sudah bisa sesuai dengan bentuk wajah kita. Lalu yang kedua, cuci tangan sebelum menggunakan masker. Lalu kenakan masker dan kencangkan tali masker agar tidak longgar sehingga menyebabkan rongga terbuka. Inilah masih ada hubungan dengan yang pertama, yaitu memilih masker yang presisi dengan wajah, karena jika masker ini kita kencangkan maka wilayah-wilayah tersebut akan tertutup dan tidak ada rongga bagi partikel untuk masuk. Lalu apabila masih terasa udara masuk menembus dari masker atau ketika masyarakat sedang bernafas dari masker namun udaranya bisa dirasakan dari luar masker ini, bisa diakali untuk menambah pertahanan masker ini yaitu dengan selembar sapu tangan atau tisu. Lalu setelah selesai gunakan masker, lepas masker dengan membuka tali pengikat dari belakang, lalu masker dibersihkan. Nah, inilah gunanya masyarakat untuk memiliki masker kain lebih dari 1 ketika
satu masker kita sedang dicuci, maka kita bisa gunakan yang lainnya. Jadi begitulah gunanya untuk memiliki masker kain lebih dari satu, atau mungkin lebih dari 2 bisa dianjurkan. Lalu untuk poin yang ketiga adalah protokol setelah bepergian. Setelah bepergian, apalagi melakukan perjalanan jauh keluar kota, sebaiknya kita tidak bisa bersantai dan istirahat seperti bagaimana kebiasaan sebelum pandemi ini menyebar ya. Jadi ada sebuah kebiasaan baru lagi bagi masyarakat dalam tindakan setelah bepergian. Yaitu yang pertama, membersihkan barang bawaan seperti sepatu dengan disinfektan. Gunanya adalah untuk membunuh virus atau bakteri yang terbawa dari luar rumah. Selain itu, apabila perlu kita bisa membersihkan barang-barang yang dibawa, seperti tas, dompet, kacamata, dan benda-benda kecil yang kita bawa sehari-hari. Adapun untuk membersihkan ini bisa digunakan disinfektan. Jadi untuk pembuatan disinfektan, videonya akan saya lampirkan pada kolom deskripsi. Lalu yang kedua, jangan lupa mencuci tangan sesampainya di rumah dengan sabun antiseptik dan air mengalir selama 20 detik. Hal ini sangat penting dilakukan karena tangan adalah bagian tubuh yang sering digunakan oleh manusia dan memang tangan itu tanpa sengaja menyentuh permukaan benda yang tidak steril. Seperti mungkin Anda tidak sengaja menyentuh pintu atau apapun yang berada di luar sana. Jadi untuk tutorial cuci tangan ini akan saya lampirkan pada kolom deskripsi. Lalu yang ketiga adalah letakkan pakaian Anda yang digunakan untuk bepergian di tempat baju kotor untuk dicuci. Jadi sama seperti barang bawaan yang telah kita bahas pada poin pertama ini, pakaian juga perlu dibersihkan dari kotoran-kotoran menempel yang terbawa dari luar rumah. Lalu ini yang keempat adalah anti-hoax. Untuk menangani hoax, Anda lebih baik mencari sumber-sumber terpercaya seperti situs pemerintahan dan portal-portal berita. Dan untuk situs pemerintahan ini ada situs gugus tugas yang telah dirancang oleh pemerintah Indonesia maupun pemerintah setempat. Jadi jangan cepat percayakan info yang baru tersebar di media sosial. Lebih baik cari tahu info tersebut sebelum diresapi dan diterima. Karena mungkin terkadang kita mendapatkan berita-berita simpang siur yang dari WhatsApp karena berita tersebut merupakan terusan dari orang lain. Mungkin ketika berita itu tidak kita resapi dan cari lebih tahu, bisa saja berita-berita hoax tersebut menimbulkan ketakutan di masyarakat. Padahal sebenarnya kita belum cek bagaimana keaslian dari berita tersebut. Jadi lebih baik apabila Anda mendapatkan pesan-pesan berantai atau seperti tersebut, kita harus cari lebih lanjut untuk sumber-sumber yang terpercaya. Baik, sekian video dari kami. Saya ucapkan terima kasih telah menyaksikan. Stay safe and healthy. Thank you.